Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network lagi. Di sini ada informasi yang sangat mantap sekali terkait dengan wawancara core team Dr. Nicholas Kokalis dan juga Cheng Diovan ya. Yang mana di sini saya langsung mengutip dari website resminya ya, laporan berita jaringan P-Network wawancara dengan pendiri core team ya, tentang 5 hal yang dapat meningkatkan dan membentuk kembali industri kripto rekan-rekan. Di sini saya menampilkan data-data yang ada ya. Jadi di sini mari kita bahas bersama-sama rekan-rekan. Semoga nanti rekan-rekan juga bisa mendapatkan informasi ya. Bisa mendapatkan informasi dan juga bisa memberikan imunitas kepada para pionir-pionir semuanya di seluruh Indonesia dan juga pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya. Langsung saja kita ke intinya rekan-rekan. Ini ada beberapa kata pengantar wawancara. Bertanya apakah dia bisa memperkenalkan dirinya secara singkat ya. Dan di sini juga yang pertama kali adalah Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan memperkenalkan dirinya ya. Pengalaman hidup dari Dr. Nicholas Kokalis ya, dan juga Cheng Diovan. Dan di sini disebutkan sedikit pengalaman dan latar belakangnya ya rekan-rekan. Yang pertama di sini ternyata mereka telah bekerja bersama selama lebih dari 10 tahun ya, antara Dr. Nicholas Kokalis dan juga Cheng Diovan. Kemudian jaringan Pi atau P-Network juga mengundang pionir untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan literasi pada tahap awal pengembangan dan secara bertahap mulai bergerak menuju desentralisasi ya. Inilah salah satu alasan mengapa pionir merasa bahwa kemajuan Pi sangat lambat ya, menurut daripada artikel ini rekan-rekan. Kemudian di sini pihak wawancara bertanya, bisakah Anda berbicara tentang bagaimana Anda berdua masuk ke industri dunia blockchain dan cryptocurrency ya. Kemudian di sini langsung ada jawabannya ya rekan-rekan. Jawabannya di sini sama dengan jawaban di atas ya. Untuk pengenalan yang lebih detail silahkan merujuk pada tim aplikasi P-Network ya. Dan di sini sangat mantap sekali ya. Kemudian apakah Anda pernah menghadapi kesulitan sebelumnya yang Anda membuat Anda terus maju ya, dan apa yang membuat Anda terus maju ya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mantap sekali dan berkelas ya. Jadi di sini pihak wawancara bertanya kepada core team ya, kepada Dr. Nicholas dan juga kepada Cheng Diovan, masalah apa dan kendala-kendala apa yang dihadapi ya, yang membuat pihak core team terus maju sampai saat ini. Kemudian di sini dijawab langsung oleh Dr. Van atau Cheng Diovan ya. Menurut Dr. Cheng Diovan, kesulitan terbesar sejauh ini adalah masalah KYC global yang berskala besar ya, dan itu juga merupakan prioritas yang pertama. Jadi di sini masalah yang terbesar sampai saat ini adalah masalah KYC ya rekan-rekan. Kemudian di sini Dr. Cheng Diovan juga menekankan bahwa AI ya, atau Artificial Intelligence, sistem KYC dan pemverifikasian nyata sama pentingnya. Atau mungkin ini ya disebut sama dengan validator ya rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat mereka tetap termotivasi dan gigih pada visi dan misi jaringan Pi ya, yang dapat ditemukan di paragraf pertama pada white paper buku putih rekan-rekan. Nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari untuk white papernya ya. Kemudian di sini dijelaskan secara singkat ya rekan-rekan, visi dan misi daripada P-Network ya. Untuk misinya adalah membangun platform kontrak cerdas atau smart kontrak dan cryptocurrency yang aman dan handal untuk digunakan semua orang. Ini saya rasa sangat mantap sekali ya. Jadi di sini fungsi atau misi daripada P-Network adalah untuk membangun platform smart kontrak ya, cryptocurrency. Ini sama dengan kripto-kripto tradisional yang lain ya rekan-rekan. Kemudian untuk visinya, membangun pasar pertukaran cryptocurrency digital yang paling inklusif dan paling banyak digunakan di dunia dengan P-Network ya, atau dengan CoinPi. Artinya di sini visinya sangat jelas sekali, yang mana di sini untuk daripada cryptocurrency P-Network memiliki visi yang sangat jelas sekali, yaitu ingin membangun pasar pertukaran cryptocurrency digital ya, yang paling banyak digunakan di dunia. Artinya di sini mungkin CoinPi Network harus digunakan sebagai alat tukar ya rekan-rekan, karena di sini akan membentuk suatu pasar atau ekosistem ya, dan juga pertukaran kripto digital yang paling inklusif di dunia rekan-rekan. Ini sangat jelas sekali ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan lagi ya. Menurut pengalaman keduanya,
sebagai perusahaan blockchain, strategi menguntungkan seperti apa yang harus dimiliki untuk memiliki daya saing yang lebih kuat? Nah, ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh penanya ya rekan-rekan. Jadi di sini pihak penanya bertanya, ini ya, strategi apa yang harus dimiliki oleh core team untuk bisa memiliki daya saing yang lebih kuat ya dan lebih menguntungkan sebagai perusahaan blockchain ya. Kemudian di sini dijawab langsung oleh Dr. Nicholas Kokalis. Di sini menyebutkan gejolak industri kripto yang terlalu panas dan gila ya. Artinya di sini memang untuk industri daripada cryptocurrency itu memang bersifat fluktuatif ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga Dr. Nicholas Kokalis juga menambahkan, untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang stabil di industri blockchain, dibutuhkan waktu dan daya tahan untuk membangun layanan dan produk yang benar-benar mendidik dan menambah nilai bagi industri, dan akan menjadi aset besar bagi investor jangka pendek tertarik pada cryptocurrency ya. Jadi di sini Dr. Nicholas Kokalis menjelaskan strateginya dan juga menjelaskan pemaparannya ya rekan-rekan tentang cryptocurrency dewasa ini dan juga tentang strategi daripada core team ya. Dan di sini core team menjelaskan ya, untuk kesuksesan jangka panjang memang membutuhkan waktu dan juga membutuhkan daya tahan ya. Artinya memang kita harus tahan banting sebagai pengusaha ya rekan-rekan, karena di sini pihak core team selaku owner ya, atau sebagai pengusaha atau sebagai pemilik ya rekan-rekan daripada pendiri daripada cryptocurrency network itu ya. Karena nanti di sini akan digunakan oleh seluruh dunia rekan-rekan. Jadi di sini core team selalu bekerja dengan keras ya. Kemudian di sini perhatian beralih ke stabilitas jangka panjang, dan juga disebutkan bahwa ini terkadang membutuhkan keputusan yang berlawanan dengan intuisi saya ya, artinya dengan perasaan saya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan lagi ya, saya ulangi ya rekan-rekan. Dan juga disebutkan bahwa ini terkadang membutuhkan keputusan yang berlawanan dengan intuisi saya. Pikir ini adalah salah satu alasan mengapa pionir terkadang merasa tidak nyaman ya. Jadi di sini pihak core team juga mengetahui dan merasakan apa yang dirasakan oleh para pionir-pionir di seluruh dunia ya. Karena memang di sini pihak P-Network atau P-Network merupakan proyek jangka panjang dan dibutuhkan kekuatan dan daya tahan ya rekan-rekan untuk menghadapi daripada serangan-serangan ya. Maka dari itu core team juga merasakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pionir yang tidak kunjung kelar ya proyeknya ya, dan tidak kunjung open minded. Dan juga untuk masalah KYC di sini sangat dirasakan oleh semua pionir ya rekan-rekan, terutama pionir-pionir yang 90% ya yang masih belum lolos KYC rekan-rekan. Oke rekan-rekan, di sini saya coba melanjutkan lagi ya. Dalam perkembangan industri blockchain, apa 3 hal yang penting yang paling menggairahkan Anda? Ini menurut penanya ya rekan-rekan, ini sangat mantap sekali ya. Kemudian di sini Dr. Cheng Liu Fan menjawab ya, Dr. Fan adalah orang pertama yang menjawab ini rekan-rekan. Jaringan Pi benar-benar menumbangkan konsep yang melekat pada sistem moneter. Artinya di sini untuk cryptocurrency network merupakan konsep yang sangat mantap sekali ya, dan juga akan menumbangkan konsep yang melekat pada sistem moneter rekan-rekan. Ini berhubungan dengan sistem keuangan ya. Kemudian yang nomor 2, kemampuan mengkoordinir dan mendistribusikan kepentingan peserta secara besar-besaran dan kemudian menggerakkan mereka secara kolektif untuk mencapai tujuan. Kemudian yang nomor 3, pengembangan Web3 juga seru ya menurut Dr. Cheng Liu Fan ini rekan-rekan. Kemudian di sini menurut jawaban daripada Dr. Nicholas ya, menurut pertanyaan, nah ini ya, apa 3 hal yang paling menggairahkan Anda ya. Dan di sini untuk Nicholas menjawab ya rekan-rekan, yang pertama di sini uang pintar tertanam dalam sistem keuangan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa uang pintar atau smart money ya, dan investor retail ini lebih dekat dengan pijakan cryptocurrency rekan-rekan. Kemudian yang nomor 2, Dr. Nicholas juga menjawab lagi, dunia menjadi komunitas besar tanpa batas dan mulai menginspirasi ide dan gagasan baru. Artinya di sini Dr. Nicholas memang menyukai ide-ide inspirasi dan juga hal-hal yang baru ya. Ini sangat jelas dan sekali tentang Dr. Nicholas.
Kemudian yang nomor 3, kami berada di hari-hari awal revolusi kripto ini, dan orang-orang sekarang lebih bergantung pada blockchain daripada sebelumnya. Nah, ini juga menjadi informasi yang saya rasa sangat penting sekali ya rekan-rekan, karena di sini untuk teknologi dewasa ini memang tergantung daripada blockchain ya. Awalnya orang tidak mengenal apa itu blockchain, kemudian setelah diperkenalkan, mungkin lama-lama orang-orang akan bergantung dengan teknologi ini ya. Sama dengan ketika hanya rekan-rekan dulu tidak pernah mengenal gadget ya, pada tahun awal 2000-an. Kemudian setelah muncul awal 2010 sampai 2020 ya, muncul sosmed-sosmed yang sangat menarik sekali ya. Kemudian banyak sekali orang-orang yang menggunakan gadget atau handphone atau smartphone ya. Dan bahkan orang-orang sampai saat ini menjadi ketergantungan dengan smartphone rekan-rekan. Mungkin kurang lebih untuk teknologi blockchain ke depan akan menjadi seperti itu ya. Nah, ini sangat mantap sekali untuk pembahasan ini rekan-rekan. Kemudian di sini juga banyak sekali hal-hal yang ditanyakan oleh penanya ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya pembahasan tentang wawancara Dr. Nicholas ini ya, dan juga Cheng Diopan, agar rekan-rekan juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting sekali yang langsung berkaitan dengan core team ya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan atau saya paparkan melalui channel ini ya rekan-rekan, dan saran dari saya selalu klik tombol petirnya, karena di sini P-Network akan menjadi salah satu aplikasi yang akan mengalahkan aplikasi-aplikasi penghasil uang di luar sana ya. Karena di sini perkembangan daripada project P-Network memang sangat pesat sekali di seluruh dunia ya. Maka dari itu kita harus menjemput informasi-informasi yang berkembang di dalamnya rekan-rekan, sampai tiba saatnya kita bisa menikmati koin pai kita ya. Dan juga saran dari saya, rekan-rekan harus menggarap project-project yang lainnya ya. Jangan bertumpu pada satu project P-Network ini saja ya. Rekan-rekan juga harus memiliki sumber pendapatan dari berbagai sisi ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk rekan-rekan yang ingin menggarap project-project yang lain, nanti rekan-rekan bisa kunjungi link yang ada dalam kolom deskripsi ya. Karena di sana saya juga menyediakan berbagai project-project garapan mining, cryptocurrency dan lain-lain ya rekan-rekan, yang sangat menarik sekali ya. Oke, sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik like-nya, dan jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa diklik subscribe-nya. Terima kasih.